Ya, pemirsa, mengenai kasus Kapolres Ngada, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ahmad Syaroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, kemudian juga Bapak Rukminto Peneliti ISS Bidang Kepolisian, dan penasihat ahli Kapolri Bidang Hukum Irjen Pol Prawiran Arianto Sutadi. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Pak Saroni. Malam, Pak Arianto, Pak Saroni. Baik, terima kasih. Malam. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Bang Syaroni terlebih dahulu. Bang Syaroni, ini karena Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Begitu saat ini dari Komisi 3 pemantau kasus ini sejauh mana, Bang Syaroni? Apakah sudah menerima laporan perkembangannya dari kasus ini? Laporan perkembangan kita belum tahu ya secara detail karena itu bagian dari penyelidikan di internalnya kepolisian. Nah, biarkan mereka bekerja sesuai aturan yang berlaku, tapi memang saya sudah menyampaikan dari 2 hari lalu, ini polisi harus dipidana dan dipecat segera mungkin, karena merusak institusi kepolisian. Yang kita heran, ini perilaku-perilaku ini mestinya Kapolri dalam hal ini Propam memeriksa seluruh anggota di jajaran secara otodidak, secara secara acak, agar ini tidak terjadi ulang kembali. Jangan sampai institusi polisi yang terbawa-bawa. Padahal ini balik lagi kan, banyak sebutan, wah ini oknum, kebanyakan oknumnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pandangan baru buat Pak Kapolri, agar Propam turun tangan secara acak kepada seluruh anggota di se-Indonesia, untuk melihat bagaimana jangan sampai terjadi lagi hal-hal anggota yang ada narkobanya. Kalau ada pecat, langsung aja begitu udah. Buat aturan sedemikian tegasnya agar mereka semua yang ada tidak terjadi terulang kembali. Nah, kita harapannya itu, dan sebagai pengawas di Komisi 3 meminta kepada jajaran kepolisian dan secara acak untuk Propam turun langsung dan memeriksa kepada mereka-mereka yang potensinya agar tidak terulang kembali. Demikian. Oke, dari Komisi 3 tegas kalau ada pecat copot saja langsung. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, sejauh ini bagaimana laporan juga yang Anda terima terkait dengan kasus ini, seperti apa Pak Arianto? Nah, laporan yang saya terima, saya tadi ngecek ke Propam bahwa sekarang dalam tahap pemberkasan untuk di sidang kode etik ya. Dan yang sudah bisa dipastikan itu pasti putusannya adalah PTDH. Dan setelah itu katanya habis itu kalau sudah di PTDH kemudian akan diteruskan dengan kasus pidananya melalui proses peradilan umum. Itu yang saya terima terakhir ya. Gitu. Bagi saya seperti tadi sampaikan oleh Pak Saroni, saya sependapat sekali ya. Dari dulu itu saya mengusulkan untuk menghilangkan untuk mengekat perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Itu mestinya ya itu cash and carry Pak tadi. Seperti contoh kemarin itu yang meres di mana itu warga Malaysia itu, mau saya hari ini meres besok dipecat, diumumkan langsung diproses kayak gitu. Jadi nggak usah pakai sidang-sidang kelamaan karena tidak ada efek jerahnya kan gitu. Ya mudah-mudahan Bapak DPR bisa mendorong Bapak Kapolri untuk merevisi Perkap dengan ada prinsip sidang kilat gitu Pak, sidang biasa, sidang apa? Sehingga apabila ada kasus yang sangat berat dan mencoreng nama itu pakai sidang kilat, paketnya 1 minggu harus sudah tuntas gitu. Kalau sekarang ini kalau masih pakai sidang itu kan menurut KEP itu kan membentuk panitianya sebulan, kemudian baru sidang itu. Pak Arianto, 1 minggu tuntas itu untuk etiknya saja ya Pak Arianto ya? Iya, etiknya. Kalau etik kan itu kan yang berkuasa Kapolri ya. Oke, penegasan Kapolri untuk pidananya juga dilakukan ya Pak Arianto? Kalau pidana ini saya mendatangkan Pak Kapolda nanti Pak, itu pidananya pasti kita lakukan. Kalau pidananya pasti dari Polda, karena kan lokus deliktinya kan di Polres di Polda sana. Kalau etiknya di Mabes karena dia Kapolres. Gitu. Itu yang saya terima terakhir beritanya kayak gitu.
Oke, saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau menurut Anda dari sudut pandang Anda, apa kemudian yang menjadi faktor utama penyebab dari munculnya kasus pelanggaran etik seperti ini, dan tentunya kita juga sangat berharap begitu ya agar kasus ini dapat dilakukan tindak pidananya, dihukum juga begitu, dilakukan tindak pidananya di peradilan umum juga, Pak Bambang. Iya, saya setuju sekali yang disampaikan oleh Bang Sahroni maupun Pak Arianto ya. Sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran pidana itu adalah PTDH atau pemecatan seperti itu. Dan proses pidana itu harus segera juga dilakukan karena sesuai dengan TAP MPR maupun perundang-undangan bahwa semua anggota Polri ini tunduk di peradilan umum. Jadi mereka yang melakukan pelanggaran pidana itu juga harus segera dilakukan proses pidana. Tidak bisa Polri menutup-nutupi atau mengolor-ngolor waktu atau memperlambat proses pidana itu, karena bila itu diterus-teruskan tentu akan menjadi blunder bagi kepolisian, bahwa akan muncul persepsi di masyarakat bahwa kepolisian melindungi anggotanya yang bersalah. Itu satu. Dan kalau sesuai dengan teori terkait dengan penyimpangan perilaku seksual, ini tentu bukan hal yang instan terjadi. Artinya itu sudah terjadi berlangsung sudah lama, makanya terkait dengan kontrol dan pengawasan di internal kepolisian itu sangat penting. Bagaimana divisi SDM kepolisian itu melakukan meritokrasi sebelum mempromosikan seseorang untuk menjabat dalam mendapatkan jabatan sebagai Kapolres atau jabatan-jabatan yang lainnya. Ini penting sekali. Rekam jejak, kemudian penelusuran terkait dengan perilaku ini wajib. Jangan sampai ini terulang lagi. Beberapa waktu yang lalu misalnya muncul kasus Wadir Krimsus Polda Sumatera Utara yang kemudian juga di PTDH melakukan perilaku penyimpangan seksual, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya dilakukan pembenahan di Polri. Makanya SDM Polri ini adalah peran yang sangat penting. Kalau kemudian tetap melakukan tidak melakukan meritokrasi, tidak melakukan penyelidikan terkait rekam jejak personil yang akan mendapatkan promosi, tentu itu sangat disayangkan seperti itu. Oke, apalagi mungkin bisa jadi ini berawal dari pada saat mekanisme rekrutmen, juga bisa jadi karena memang penyimpangan yang seperti Anda sampaikan tadi ini sudah berjalan sepertinya sudah cukup lama. Saya ingin ke Bang Syaroni. Bang Syaroni, tadi juga disampaikan oleh Pak Arianto begitu kalau ini juga akan dilakukan tindakan hukum pidananya juga dilakukan begitu ya. Nah, apakah bagaimana kemudian kita menunjukkan kepada publik bahwa proses hukumnya ini berjalan transparan dan juga akuntabel begitu, agar apakah perlu juga dilibatkan dari pengawasan independen agar tidak kemudian menutup-nutupi atau bahkan ada dari penglihatan ataupun dari publik itu yang menilai bahwa ini cukup menutupi juga dari pihak kepolisian karena memang ini adalah bagian dari salah satu anggotanya, Bang Syaroni. Kalau saya sih meyakini mereka bekerja secara profesional, nggak mungkin lah, nggak berani mereka menutup-nutupin dengan keadaan begini. Tapi menariknya tadi, SDM yang akan datang, kalau mau merekrut para anggota Polri menjadi Kapolres se-Indonesia, syarat SKCK adalah harus tes narkoba, tes kepribadian. Jadi harus ada begitunya. Jangan sampai kejadian nanti taruh sana taruh sini anggota, tiba-tiba ada kejadian yang seperti ini. Oke, ini jangan sampai terulang kembali. Jadi perlu ada evaluasi mekanisme dari rekrutmen itu ya, Bang Syaroni ya? Iya, jadi kalau mau anggota promosi jabatan terkait dengan di wilayah se-Indonesia Kapolres, itu harus ada minimal ada SKCK melewati proses narkoba, tes kejiwaan. Lihat background checknya, supaya menghasilkan pemimpin-pemimpin di Indonesia mewakili daerah itu punya kapabilitas, profesionalitas gitu yang baik. Jadi institusi Polri-nya jangan sampai dikit-dikit nanti ada anggota atau oknum melakukan sesuatu, institusi polisi terbawa-bawa. Padahal personal mereka yang melakukan hal-hal yang menjadikan institusi terbawa-bawa. Jadi dalam usulan yang tadi disampaikan ada yang menarik bahwa boleh juga nih nanti promosi-promosi seluruhnya
Polres Indonesia melakukan tes narkoba. Iya, itu menarik. Kenapa? Untuk menciptakan sesuatu hal agar tidak terjadi pada momen-momen hal yang kita tidak inginkan. Nah, kalau misalnya dia udah direkrutmen, udah di promosi jabatan, sebelumnya narkoba, ada datanya, dan tiba-tiba melakukan kejahatan narkoba, itu di publik langsung bisa disampaikan, oh, seyogianya yang bersangkutan sudah dites narkoba, tapi dalam perjalanan menjadi Kapolres tiba-tiba dia melakukan hal demikian. Jadi ada transparansi dari institusi polisi. Nah, ini usulan yang sangat baik nih sebenarnya, dan mudah-mudahan ini jangan sampai terulang kembali. Masalahnya ratusan ribu orang, kan nggak mungkin Kapolri mengawasi ini. Kapolri kan punya keterbatasan, tapi kan pengawasan di bidang propam ini yang punya gawe-gawe yang mestinya lebih agak ekstra, lebih kuat gitu. Demikian. Oke, itu aspek yang perlu ditambahkan begitu ya pada saat nanti proposi untuk menghindari juga rekam-rekam jejak yang bermasalah. Nah, bagaimana nih Pak Arianto terhadap masukannya? Apakah benar ini memang terjadi karena adanya kurang pengawasan atau mungkin pendidikan yang belum menyentuh dari persoalan seperti ini? Kita tahu bahwa AKBP Fajar ini lulusan Akpol juga ya Pak Arianto? Iya, betul. Ya, saya sependapat semua ya dengan saran-saran Pak Bambang, Pak Sahroni itu. Dan kalau mengenai masalah itu ya, cek itu Pak, menjelang untuk promosi jabatan itu, sejak Pak Dowir itu dulu jadi karo personil itu Pak, itu sudah ada tim asesmen itu. Sebulan itu dilakukan sana untuk memilih calon-calon Kapolres, setahu saya begitu. Jadi sangat ketat sekali pemilihannya ya, penilaiannya bukan hanya semacam testing aja, tapi disuruh diskusi, dilihat bagaimana kemampuannya, sudah lewat itu, sudah ada, tapi prakteknya ya masih lolos juga orang-orangnya seperti itu. Ini sih Kapolres ini dia sudah 2 kali loh Kapolres di NTT itu, dan saya kemarin telepon Kapoldanya, apakah nggak kelihatan selama ini tindakan-tindakan yang negatif seperti itu. Dia sendiri juga kaget. jadi intinya gini, pengawasan itu sudah ketat, tapi kenyataannya kan masih kebobolan gitu ya. Nah, tes narkoba itu Pak Sahroni, kalau yang lebih efektif lagi itu adalah dilakukan sidak terus setiap hari. Ya, betul, setuju. Saya pernah Pak, waktu itu saya Kapolri Malang, tiba-tiba hari Senin itu tak masukin aula semua, tak periksa satu-satu, cek narkobanya, ada yang kena 1, 2 itu. Gitu. Iya, pasti. Setelah ada yang kena seperti itu, ya Pak Arianto, setelah ada yang kena seperti itu, kemudian langkah lanjutnya sebetulnya kalau dari institusi Polri-nya apa yang kemudian dilakukan? Apakah kemudian perlu melakukan rehabilitasi terlebih dahulu atau memang sudah langsung dipecat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Syaroni? Kalau dites narkoba itu kemudian positif, ya pasti kita akan disiplin waktu itu kan dia hanya pengguna gitu kan. Nah, tapi efeknya itu yang kita pentingkan. Yang lain nggak berani lagi minum sabu. Saya waktu itu dengar gini, kalau malam minggu Pak mereka pada dugem gitu, udah Seninnya langsung saya periksa itu dapat gitu. Dan sayangnya kayak budaya seperti itu Pak tidak diterapkan di semua kesatuan gitu Pak. Kalau seandainya itu diterapkan harus itu semacam TR Kapolri itu misalkan ya, diadukan tes urina di atau narkoba wajib di setiap Polres minimal sebulan sekali gitu. Pasti itu udah turun drastis itu. Nah, tanpa adanya paksaan gitu, kelihatannya kok masih tetap aja yang terjadi itu kebobolan itu. Itu kira-kira tanggapan saya gitu. Oke, saya ingin pandangannya juga dari Pak Bambang. Pak Bambang, kalau melihat kasus ini juga kan merupakan lulusan Akpol begitu ya. Apa kemudian yang menjadikan, apakah kasus ini lebih ke individual? Karena tadi ada 2 juga, dari yang pertama adalah penyimpangan, kemudian juga ada kasus narkobanya juga. Ini merupakan salah satu budaya yang memang mungkin tidak tercium begitu, yang masih belum tersentuh begitu oleh publik dan juga kita baru tahu begitu, atau seperti apa Pak Bambang? Ya, perilaku menyimpang ini seringkali memang dilakukan secara tertutup ya bagi pelaku-pelakunya seperti itu. Jadi memang untuk mendeteksinya memang akan agak kesulitan. Maka kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh Polri ini seharusnya juga berjenjang gitu loh. Juga bukan hanya melibatkan bagian SDM saja, tapi juga melibatkan Intelkam seperti itu.
karena ada divisi-divisi di SDM yang terkait dengan pengawasan personil ini. Makanya kalau terkait dengan rekrutmen, saya masih berprasangka baik ya, bahwa dalam sebuah rekrutmen kepolisian ini akan memunculkan mencari bibit-bibit yang terbaik. Tetapi input yang baik itu saja tidak cukup bila sistem di internal kepolisian ini masih sangat jauh dari profesional. Makanya lagi-lagi bagaimana memperbaiki sistem di internal kepolisian pasca di pendidikan ini sangat penting sekali. Jangan sampai mereka yang bermasalah itu malah dipromosikan. Karena kalau kita melihat beberapa kasus-kasus belakangan ini, kan kita melihat bagaimana seseorang yang bermasalah kemudian dipromosikan oleh SDM. Saya juga pernah menemui seseorang kasat narkoba yang kemudian dicopot oleh Kapolres, diusulkan dicopot, tapi beberapa bulan kemudian dipromosikan lagi menjadi kasat narkoba, padahal ada indikasi keterlibatan narkoba seperti itu. Artinya memang semua ini adalah kerja simultan tersistem. Dan pucuk pimpinannya adalah Kapolri. Bagaimana Kapolri mendelegasikan kewenangan yang diberikan negara ini pada jajarannya. Jangan sampai SDM Polri ini menangani yang lainnya. Irwasum yang fungsinya pengawasan malah sekarang asik dalam program ketahanan pangan, nanam jagung. Ini kan jadi aneh. Di internal sendiri ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Fokuslah pada tupoksinya, jangan menyebar kemana-mana. Boleh kepolisian ini memberikan kontribusi pada negara, tapi fokus utama yang diberikan kewenangan negara kepada Polri ini adalah mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, menjaga kamtipmas dan menegakkan hukum. Kalau kemudian tupoksinya ini tidak dijalankan dengan benar, apapun yang akan diperbuat Polri ini akan tetap dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Seperti itu, Oke, baik, cukup dalam koreksinya. Terima kasih. Kalau begitu kita kawal tentunya kasus ini agar segera kemudian dari sidang etiknya ini segera dilaksanakan, kemudian juga tindakan hukum pidananya dilakukan di peradilan umum begitu. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bang Syaroni, Mas Arianto dan juga Pak Bambang. Salam sehat selalu, selamat malam. Arianto. Malam,